Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vivi Restiana Maharani dan dua rekan saya. Yang pertama ada Hani Aturrohmah dan Septa Khairun Nikmah. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dengan judul makalah pengolahan hasil tes. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai penskoran hasil tes. Skor adalah pemberian nilai dalam bentuk angka maupun huruf dengan kriteria tertentu. Jadi, skor adalah seorang guru memberikan nilai kepada siswa dalam bentuk angka maupun huruf. Manfaat dari penskoran ini adalah diperoleh deskripsi mengenai performansi siswa dalam tes. Yang kedua, dapat melakukan analisis kuantitatif terhadap tes dan kaitannya dengan variabel lain. Dan yang ketiga, memberikan evaluasi terhadap performance siswa. Selanjutnya yaitu pemberian skor untuk tes bentuk objektif. Apa itu tes bentuk objektif? Tes objektif adalah seperangkat tes atau alat ukur yang setiap butirnya menuntut jawaban memilih. Tes objektif dapat berbentuk jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Nah, di sini yang dibahas yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes yang memilih salah satu dari beberapa pilihan yang disediakan, di mana salah satunya adalah jawaban yang benar dan yang lainnya adalah sebagai pengecoh. Nah, di sini sudah ada contohnya penilaian dalam tes objektif pilihan ganda. Diterangkan nomor soal ada 1-20, bobot soal per soal yaitu 5, dan jumlah skor maksimal yaitu jumlah nomor soal dikali bobot soal yaitu 20 dikali 5 adalah 100. Jika benar mendapatkan skor 100, jika salah mendapatkan skor 0. Menentukan nilai yaitu skor peroleh dikali 100 dibagi skor maksimal. Selanjutnya pemberian skor terhadap jawaban tebakan. Keunggulannya yaitu teknik ini lebih mampu meminimalisir spekulasi jawaban siswa. Jika siswa mengetahui jawaban salah, maka berdampak berkurangnya skor yang akan mereka dapatkan, maka siswa akan lebih berhati-hati. Nah, rumusnya yaitu ada B dikurangi S per P dikurangi 1 dibagi N dikali 100. Dengan keterangan B adalah banyaknya butir soal yang dijawab benar, S adalah banyaknya butir soal yang dijawab salah, P adalah banyaknya pilihan jawaban tiap butir, dan N adalah banyaknya butir soal. Selanjutnya pemberian skor tes bentuk esai. Ada dua cara untuk memberikan penskoran pada soal, yaitu penskoran analitik dan holistik. Apa itu penskoran analitik? Penskoran analitik adalah penskoran ini digunakan untuk permasalahan yang batas jawabannya sudah jelas dan terbatas. Biasanya teknik penskoran ini digunakan pada tes uraian objektif yang mana jawaban siswa diuraikan dengan urutan tertentu. Yang kedua adalah penskoran holistik. Teknik ini cocok untuk penilaian tes uraian non-objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menguraikan tentang rekap nilai harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester dengan dasar KI 1, KI 2, KI 3, dan juga KI 4. Yang pertama, pengolahan penilaian sikap. Penilaian aspek ini didasarkan dengan menggunakan instrumen. Yang pertama, observasi. Yang kedua, penilaian diri sendiri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Dan yang keempat adalah jurnal. Dideskripsikan sebagaimana pada contoh berikut. Kemudian pengolahan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Seperti pada contoh nilai bahasa Indonesia pada suatu kelas. Untuk menentukan nilai akhir yang tersebut sebagaimana contoh di atas,
yaitu penghitungan nilai akhir KD 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 didasarkan pada NPH, NPTS, dan NPAS. Rumusnya dapat diperhatikan seperti di bawah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhitungan nilai akhir muatan pelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik praktik, produk, dan juga proyek. Nilai keterampilan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan bilangan bulat pada skala 0 sampai dengan 100 serta dibuatkan deskripsi capaian kemampuan peserta didiknya secara spesifik. Ini dia contohnya, dapat diperhatikan secara baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Khairul Hikmah dari kelas PGMIG NIM 203180228. Di sini saya dari kelompok 10. Saya akan menyampaikan materi saya, yaitu penilaian akhir KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 dalam rapot. Yang pertama, KI 1, kompetensi inti untuk aspek spiritual. Contoh penilaian KI 1 dalam rapot siswa. Ananda Septa sangat baik dalam ketaatan beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, mengucapkan syukur alhamdulillah, dan menghormati pemeluk agama lain. Nilainya SB atau sangat baik. Yang kedua, kompetensi inti 2 untuk aspek sosial. Dalam aspek ini, peserta didik harus mempunyai sikap atau perilaku yang baik dalam proses pembelajaran, baik terhadap guru maupun dengan teman sendiri, dan dalam aspek ini siswa tidak boleh mempunyai catatan perlu bimbingan karena siswa sudah perilaku baik. Contohnya, Ananda Septa baik dalam perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat beribadah. Kompetensi inti 3 untuk pengetahuan. Dalam aspek ini, peserta didik memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Contohnya, Ananda Septa baik dalam mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat, keberagaman alam dan sumber daya di berbagai daerah. Kompetensi inti 4. Kompetensi inti untuk keterampilan. Dalam aspek ini, peserta didik mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Contoh penilaian KI 4 dalam rapot siswa. Ananda Septa baik dalam menunjukkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar, memetakan keberagaman alam dan sumber daya di berbagai daerah untuk menumbuhkan kebanggaan nasional. Terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.